Halo, perkenalkan nama saya Grace Adventa Kilanmase dari Prodi Teologi kelas A. Dalam video ini saya akan bahas mengenai fenomenologi agama. Selamat menyaksikan. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi merupakan pengembangan dari filsafat fenomenologi yang mempelajari fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak dalam kesadaran manusia. Fenomenologi agama adalah suatu disiplin ilmu tersendiri yang mempelajari agama sebagai suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati secara objektif dengan menggunakan analisis deskriptif. Manfaat fenomenologi agama adalah kita dihantar untuk masuk dalam sebuah pemahaman yang lebih dalam mengenai agama yang kita anut. Dengan demikian, kita akan mampu memilah mana yang merupakan esensi dan mana yang merupakan manifestasi. Dengan kemampuan tersebut, kita diantar untuk menghayati agama secara dewasa. Tujuan fenomenologi agama adalah berusaha untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman keagamaan sebaik mungkin, memahami dan berlaku adil terhadap fenomena agama sebagaimana muncul dan dirasakan oleh pengalaman keagamaan orang lain. Agama sebagai sistem budaya. Menurut Clifford Geertz, agama pada dasarnya merupakan suatu sistem kultural yang memberikan makna dalam eksistensi manusia. Agama sebagai sistem kebudayaan artinya simbol atau tindakan simbolik yang mampu menciptakan peranan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar, dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan melekatkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual, dan pada akhirnya perasaan dan motivasi itu akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik. Agama sebagai perekat sosial. Dalam pandangan sosiologi, perhatian utama terhadap agama terletak pada fungsinya dalam masyarakat. Agama merupakan implikasi dari perkembangan masyarakat. Hubungan antara agama dan masyarakat terlihat dalam masalah ritual, di mana masyarakat tradisional sangat tergantung kepada conscience kolektif atau hati nurani kolektif. Masyarakat menjadi masyarakat karena fakta bahwa anggotanya taat kepada kepercayaan dan pendapat bersama. Agama dan religi. Agama dalam bahasa Sanskerta yaitu A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Kata relegare mempunyai pengertian dasar berhati-hati, berpegang pada norma-norma atau aturan secara keteraturan. Kata dasar relegare berarti mengikat, dan maksudnya mengikatkan diri pada kekuatan gaib yang suci dan diyakini sebagai kekuatan yang menentukan jalan hidup dan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kata religi tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian sebagai keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang sudah menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan yang dihadapi secara berhati-hati dan diikuti jalan-jalan, aturan-aturan serta norma-normanya secara ketat, agar tidak secara menyimpang dan lepas dari kehendak atau jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib yang suci tersebut. Teori asas dan asal-usul religi. 1. Teori-teori yang berorientasi kepada keyakinan religi. 2. Teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada sikap manusia terhadap alam gaib atau hal yang gaib. 3. Teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada upacara religi. Masyarakat primitif. Masyarakat primitif disebut juga masyarakat sederhana, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum mengalami perkembangan yang berarti, bahkan terbatas hanya berhubungan dengan usaha mencari dan menghasilkan bahan makanan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif. 1. Pandangan tentang alam semesta. Masyarakat primitif menganggap bahwa alam semesta adalah sebagai subjek, artinya alam seakan-akan mempunyai jiwa, makhluk yang berpribadi dan menempatkan alam sebagai subjek atau personal.
berbeda dengan masyarakat modern yang menganggap alam sebagai objek. 2. Mudah mensakralkan objek tertentu. Masyarakat primitif mempunyai ciri, yakni mudah mensakralkan objek tertentu. Artinya, masyarakat primitif memandang sakral pada suatu yang menurut mereka mengandung kemanfaatan, kebaikan, atau bencana. 3. Sikap hidup yang serba magis. Ciri-ciri masyarakat primitif selanjutnya yaitu masyarakat yang kehidupannya selalu dihubungkan dengan hal-hal gaib. Ada hal-hal tertentu saja yang terjadi, masyarakat primitif langsung menghubungkannya dengan sesuatu hal yang magic. 4. Hidup dengan penuh upacara keagamaan. Ciri yang terakhir yaitu hidup dengan penuh upacara keagamaan. Secara esensial sebenarnya yang penuh dengan upacara keagamaan. Bentuk-bentuk primitif dari agama: animisme, praanimisme atau animatisme, totemisme, urmonoteisme, pemujaan terhadap leluhur. Yang pertama adalah animisme. Kepercayaan animisme atau dari bahasa Latin anima atau roh adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh asas yang merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan masyarakat primitif. 2. Praanimisme atau animatisme. Animatisme merupakan kepercayaan atau teori untuk menjelaskan asal-usul historis dari agama. Manusia primitif telah mengetahui mengenai daya pembaharu yang berada dalam alam sebelum menjadikan dirinya dalam makhluk rohani. Animatisme merupakan kepercayaan mengenai hal supranatural yang berada dalam suatu pribadi, binatang, dan objek tertentu. Kekuatan ini bisa dipindahkan dari satu pribadi atau objek ke pribadi atau objek lain. Hal supranatural dalam hal ini adalah daya yang bersifat transenden. 3. Totemisme. Totem berasal dari kata Ojibwa atau suku Algonquin dari Amerika Utara, yaitu totem, tatam, dan dodaim. Totem merupakan patung yang terbuat dari kayu dan batu yang berbentuk hewan dan tumbuhan. Totem digambarkan sebagai fenomena yang mengacu pada hubungan organisasional antar suku. Totem berperan penting yaitu sebagai simbol dalam kelompok dan dianggap sebagai pelindung. Totemisme merupakan fenomena sosial sehingga totem tidak dipuja. Totem hanya dianggap sebagai lambang, akan tetapi lambang totem lebih dianggap suci daripada ukiran atau bentuk yang disimbolkan. Selain itu, totem menjadi cermin bagi suatu kelompok. 4. Urmonoteisme merupakan pandangan yang bersifat evolutif mengenai sejarah agama yang melihat agama sebagai pengembangan diri bentuk-bentuk kepercayaan yang paling sederhana, seperti animisme, animatisme, totemisme, ke arah bentuk yang lebih tinggi seperti politeisme, dan akhirnya monoteisme. Andelang dan Wilhelm Smith sangat tidak mendukung bahkan menolak teori evolusionis semacam itu dan berusaha memperlihatkan bahwa ada sesuatu monoteisme original di antara orang-orang primitif. Andrew Lang pernah menyimpulkan dari evidensi sebagai suku bangsa yang sederhana yang masih hidup bahwa dewa tertinggi atau high god atau bapa segala sesuatu atau all father sudah hadir di antara mereka dalam kondisi yang murni tanpa pengaruh sedikit pun dari dunia barat. Kelima, pemujaan terhadap leluhur. Pemujaan leluhur dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan sikap, kepercayaan, dan praktik berhubungan dengan pendewaan orang-orang yang sudah meninggal dalam suatu komunitas, khususnya dalam hubungan kekeluargaan. Namun banyak orang yang mati tetapi tidak dilahirkan, melainkan dianggap sebagai makhluk berkuasa yang kebutuhannya harus dipenuhi. Paul Radin menerangkan penggunaan antropologis
dari istilah itu sebagai pemujaan leluhur adalah penyamaan leluhur baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau dari orang-orang yang menggantikan kedudukan leluhur ataupun gelar kehormatan kepala rumah tangga dengan roh dewa, serta pemindahan kepada mereka khususnya tindakan dan sikap religius yang biasanya diasosiasikan dengan pemujaan roh dan dewa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya materi ini dapat memberikan gambaran yang cukup memadai untuk para pendengar, dan kiranya melalui materi ini kita antar agama, antar suku, budaya, bahkan ras dapat mengerti dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih.